Kalau hak asuh anak kan anak-anaknya sudah besar sebetulnya, jadi nggak ada ketentuan secara khusus yang mengatur tentang hak asuh anak. Di ke rumahnya kalau mau tahu. Salah. Sama mungkin tadi kan sempat Andre bilang suara gonong gini udah selesai atau apa pihak pihak tapi memang nggak mau ngasih tahu. Oh iya. Privacy katanya. Iya betul. Terus soal anak juga bisa Anak soal ikut kemana di sana. kan fleksibel aja. Emang tadi juga Andre bilang memang Karena tinggalnya dari awal di situ kan. di Bintaro. Mas Andre kan juga di Bintaro. Oh iya. Gabung sama tetap di situ mak. Maksudnya? Itu nanti setelah udah Di situ aja. situ Itu kan rumah katanya buat anaknya. Iya betul. Nah, mungkin mau nanya soal kayak mungkin apa memang tidak perlu tidak ini dalam pembacaan pertama. Oh emang nggak pernah ngomong sama wajib aja. Itu aja. Ya udah ya. Saya tinggal, makasih. Dari kamu belum kan? Banyak kali, ada berapa? 1, 2, 3. Ngeliatnya kemana? Gantian yang tengah aja nih. Oh, yang tengah. Oke. Yuk 3, 2, 1. nanti Ya Mas Wahyu, mungkin ini kan hari ini agendanya pembacaan ikrar talak nih dari Andre Taulani sendiri, tapi memang tadi kita tidak lihat ada Mbak Irin hadir, mungkin gimana Ya. Mas Wahyu? Jadi memang untuk proses ikrar talak tidak ada kewajiban bagi pihak termohon ya tergugat untuk hadir. Jadi memang kewajibannya hanya di pihaknya Pak Haji Andre. Jadi memang kami memutuskan tidak hadir hari ini seperti itu. Tapi Mbak Irinnya sendiri tahu nggak hari ini itu ikrar talak atau seperti apa? Oh iya kan jadwal ikrar talak sendiri kan diberitahukan ke seluruh pihak melalui e-court. Jadi sudah diberitahukan sejak minggu lalu bahwa memang hari ini akan ada pembacaan ikrar talak. Mas Wahyu, mungkin tadi kan sempat kita menanyakan kepada Mas Andre nya bilang kalau gonong ini udah menjadi pembicaraan mereka secara pribadi gitu tanpa dipublikasikan gitu ke media. Apakah memang bisa dipublikasikan sebelum dari pihak Mbak Irin? Apakah ada persetujuan gonong ini yang seperti apa gitu? Ya sama seperti yang disampaikan Pak Haji Andre ya, memang sudah disepakati secara internal ya, secara privat di antara para pihak. Jadi memang tidak untuk dibicarakan secara luas ke publik. Jadi memang sudah dibicarakan dengan baik-baik. Sebagaimana proses perceraian ini juga yang berjalan dengan alhamdulillah dengan secara baik-baik. Jadi memang semuanya sudah disettle dengan baik-baik di antara kedua belah pihak. Seperti Tapi itu. artinya memang benar ada gonong gini sebenarnya memang. Ya lebih tepatnya memang ada pembicaraan tentang pembagian apa yang menjadi hak dari masing-masing pihak lah seperti itu. Dan udah ketemu deal masing-masing atau mungkin masih dikomunikasikan? Ya tentunya sudah disepakati baik para pihak ya secara baik gitu ya. Jadi semua proses ini berjalan lancar. Salah satu parameternya, salah satu variabel penunjangnya adalah tentang gonong gini yang sudah disepakati sejak lama seperti itu. Ada nakal, kan ada tuh katanya nakal bid'ah. Iya, kaidah. Apakah ada juga di Ya, jadi semua itu yang menjadi parameter perceraian gitu ya, itu sudah dibicarakan secara baik-baik, sudah disepakati dengan baik-baik. Jadi alhamdulillah juga sudah disetujui oleh prinsipal kami. Jadi makanya teman-teman bisa lihat proses dari kemarin kan prosesnya cepat, lancar ya. Jadi itu juga sudah menjadi salah satu hal yang dibahas secara bersama seperti itu. Ada detail kaidahnya harus di Detailnya mohon maaf tidak boleh dibicarakan ya. Jadi itu sudah disepakati oleh para pihak gitu ya. Gonong gini dan lain-lainnya itu hanya bagi beliau-beliau saja seperti itu. termasuk anak juga. Iya, semua itu sudah disepakati para pihak. Jadi memang tidak untuk dibuka secara detail lah ke yang lain. Karena itu kan satu hal yang lebih private ya. Dan juga menunjukkan tanggung jawab dan komitmen para pihak masing-masing seperti itu. kalau untuk hak asuh anak ini sekarang nggak ada di pihak di tangan mana? Kalau hak asuh anak kan anak-anaknya sudah besar sebetulnya, jadi nggak ada ketentuan secara khusus yang mengatur tentang hak asuh anak. Proses perceraian ini kan juga hanya cerai talak kan, tidak mengatur tentang hak asuh anak. Jadi anak-anak sendiri bebas mau kemana di mana juga. Mbak Erin nggak pernah membatasi atau melarang ya. Berarti sekarang anak masih di Mbak Irin tinggal satu rumah atau
Kalau tinggal satu rumah ya karena dari awal tinggalnya di situ ya satu rumah. Cuman Mbak Erin tidak pernah melarang, membatasi kalau anak-anak mau ke tempat bapaknya atau mau tidur di tempat bapaknya atau pergi sama bapaknya, nggak pernah ada larangan-larangan. Jadi bebas-bebas aja. Berarti memang udah ada pembicaraan sebelumnya dari Mbak Erin ke anak-anak. Kalau itu emang dari awal kan Mbak Erin kan nggak pernah ngelarang ya. Sebagaimana itu kan tetap bapaknya, mau sampai kapan tetap bapak kandungnya, jadi nggak pernah ada larangan. Dan itu juga menunjukkan bahwa memang Mbak Erin kan juga paham ya, itu tetap bapak dari anaknya ya kan, masih butuh figur seorang bapak, jadi nggak pernah ada batasan-batasan seperti itu. Artinya untuk tinggal bersama Mbak Erin itu keputusan anaknya ya, bukan Mbak Erin sendiri yang minta gitu tinggal bareng dia. Oh nggak pernah ada paksaan-paksaan atau batasan-batasan ya, jadi memang dibebaskan aja, memang dari awal tinggal sudah di situ ya otomatis eh, sepanjang waktu gitu ya, atau mayoritas waktu akan dihabiskan sama Mbak Erin, sudah pasti seperti itu. Nah ini kan sudah inkrah juga ya, sudah sah, dan kemarin sempat cerai damai juga, mediasi secara keluarga. Artinya tetap tidak menutup komunikasi antar dua belah pihak atau gimana untuk Kok? Mbak Erin sendiri? Iya, kalau komunikasi sebatas komunikasi sebagaimana manusia pada umumnya ya biasa saja. Kalau memang kita ada perlu suatu informasi, komunikasi masih terjalin lah. Kan masih seperti yang saya bilang itu kan masih bapak dari anak-anaknya. Yang satu juga paham bahwa Mbak Erin adalah ibu dari anak-anaknya gitu. Jadi nggak ada yang berubah lah seperti itu. Karena sepakat artinya tidak akan mengajukan banding ya Mas ya? Oh enggak, karena dengan sudah dibacakan ikrar kali ini berarti sudah tidak ada pintu untuk mengajukan banding atau upaya hukum yang lain kan. Dan dari awal juga memang sudah sepakat akhirnya kan. Mbak Erin sama anaknya masih tinggal di Bintaro ya. Jadi Iya. yang keluar itu Mas Andri. Ya memang di fakta persidangan itu juga sudah terbukti Haji Andre sudah meninggalkan rumah itu kalau nggak salah 10 bulan atau hampir setahun lah ya, kalau nggak salah. Jadi memang keluar dari rumah tempat kediaman bersama. Betul. Ini kan juga dilihat kalau udah lama ya, baru selesai banding. Apakah ini Mbak Erin situasinya kondisinya sekarang seperti apa? Ya, satu, tidak mudah untuk menerima suatu perceraian ya. Memang tidak gampang bahwa rumah tangga yang sudah berjalan sekian belas tahun gitu ya. Cuman biar bagaimanapun harus menerima keadaan yang sudah terjadi gitu ya. Ya sampai sekarang masih mencoba untuk menerima keadaan dan menjalankan segala sesuatunya seperti biasa, seperti itu. Oke. Semua aman? Mungkin ada pesan dari Mbak Erin juga Pak. Nggak ada. Cukup. Terus ya. Oke. Terima kasih. Ada dia mau ada apa? Ada apa? Ada berarti nggak ada trauma ya tentang pernikahan dari Mbak Erin sendiri? Ya insya Allah nggak ada lah. Insya Allah nggak ada. Atau kan kita tadi sempat nanya ini ada kemungkinan menikah nggak di waktu Wah itu wallahu alam lah kalau itu ya. Didoakan aja yang terbaik buat keduanya. Oke. Aman semua ya. Thank you semuanya Mas Ari. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Oke, jadi sebetulnya untuk upaya banding itu kan kami sampaikan waktu itu tuh pada hari Rabu lalu. Itu disampaikan oleh pihak tergugat, dalam hal ini Pak Ahmad, itu adalah pada hari Selasa mengajukan banding. Setelah kami preskon pada malam hari Rabu, ternyata besok sorenya dari pihak tergugat mencabut bandingnya. Sehingga putusan pada tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat, atau biasanya itu BHT ya kalau misalnya ini, berkekuatan hukum tetap. Jadi putusannya ya seperti yang kami sampaikan pada awal kemarin, mengabulkan permohonan kami, hak asuh anak juga telah disepakati bersama, sama perkawinan antara Ibu Tasya dan Bapak Ahmad telah diputus cerai dalam putusan pada Pengadilan Agama. Sebetulnya itu sih ya. Iya. Dia menggunakan ada banding dari pihak gimana? Iya, jadi kan sebenarnya kemarin itu putusan banding itu H-1 dilakukan putusan di putusan Pengadilan Agama itu kan H-1 dilakukan banding. Nah, jadi ketika banding itu dicabut, jadi secara otomatis itu sudah inkrah gitu, karena sudah tidak ada jangka waktu lagi untuk melakukan upaya hukum lainnya gitu, karena waktunya sudah habis. Ya, gitu. Berarti
ada prosedur lain nggak sih? Apa kayak harus dilakukan Tasya kalau udah inkrah gitu? Kalau terkait terhadap pernikahan ini sudah diakhiri sehingga selesai. sudah selesai. Kita menganut pada putusan tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi perkawinan ini sih sudah selesai. Baik secara agama kan memang sudah sudah ditalak kan. Iya. Nah, secara negara pun juga sudah diputus perkawinannya sehingga ya udah. Kalau misalnya dibilang sudah ketok palu atau sudah Iya, saya sudah ingkrah. Tinggal sudah nunggu akte cerainya. akta cerainya aja itu sih. Untuk akte cerai itu kapan Mas? Bisa seminggu 2 minggu. Iya, ntar lagi lah paling Iya itu mah sebentar aja keluar. proses aja tinggal ambil aja kalau itu. Oke, terkait rencana Tasya mau melaporkan ke polisi perihal penggelapan yang dilakukan oleh Ahmad itu gimana yang 35 miliar itu? Tidak kurang dari 35 miliar. Tidak kurang bisa Tidak lebih. kurang berarti bisa lebih. Karena belum selesai prosesnya. Karena belum selesai. Jadi kalau ditanya bagaimana, kan terakhir kami sampaikan, kami menunggu itikat baik dari Iya. pihak Bapak Ahmad. Iya. Kemarin juga terakhir disampaikan itu adanya penghitungan. Penghitungan telah disampaikan juga, kami baru dapat info, cuma ya sebagaimana kita hitung Iya. berdasarkan bukti-bukti kami pegang, hitungannya masih sangat jauh di bawah itu. Jauh. Ya sehingga ya kami masih melihat lagi Jadi- bagaimana. Iya, jadi memang kan Tasya dan Ahmad juga komunikasi secara langsung. Kalau antar lawyer sih komunikasinya masih bicaranya masih menghitung. Tapi kalau informasi dari Tasyanya sih ada hitungan dari Ahmad tapi jauh sekali ya, sangat di bawah sekali lah, di bawah 10% lah gitu. Oke, kalau misalnya nanti ada tenggat waktunya nggak, misalnya di sana tidak ada etikat baik untuk mengembalikan uang sesuai sama hitungan dari Tasya, nah itu akan diproses hukum nggak? Sebetulnya gini, ini kan kalau misalnya bisa kita bilang hubungannya ini kan antara bisa dibilang mantan suami istri lah. Iya. Jadi bukan misalnya orang dalam urusan berbisnis atau misalnya orang tidak kenal karena ini kerjasama atau apa. Jadi karena ini hubungannya itu ya pernah berkeluarga, jadi sebetulnya Tasya sendiri ini agak memberikan waktu yang sebanyak-banyaknya, Iya. nggak terlalu menekan juga karena gimana juga kan ini juga masih mantan suaminya. Cuma ya kalau misalnya begini terus namun tidak ada itikat baik juga tidak menutup kemungkinan akan kami lakukan upaya hukum lebih lanjut gitu sih. Jadi yang perlu ditekankan adalah Tasya itu sangat berupaya, sangat menahan diri demi menjaga nama baik mantan suaminya di depan keluarganya, di depan anak-anaknya. Dia sangat menjaga kalau nanti anak-anaknya dewasa jangan sampai ada berita-berita yang kurang baik. Jadi ini bertahan posisinya. Tapi kan pasti namanya kesabaran ada batasnya. Mungkin kita lihat dulu bagaimana upaya dari Ahmad ini akan mau menyelesaikan atau tidak. Kalaupun mau menyelesaikan berapa dan lain-lain ya kita lihat prosesnya. Dan kalau harapannya dari pihak kami itu harapannya sih kita mau damai-damai aja, kita mau selesai aja, tidak usah saling menyerang, yang penting beres. Artinya kan gini, dengan ada upaya dari Ahmad, walaupun angkanya mungkin tidak sama dan lain-lain, itu adalah bentuk apresiasi Ahmad terhadap Tasya, terhadap mantan istrinya. Nah, bentuk apresiasi ini pasti diapresiasi sama Tasya, pasti dihargai. Jadi tinggal kita lihat bagaimana nanti upayanya Ahmad dalam menyelesaikan ini, gitu. Oke? Oke, thank you. Apa lagi? Aduh. Udah, sambil ngoceh sambil ngetik ngomongnya cepet. Oke, Mas. Ya makanya saya pas dikabarin hari ini harusnya Ini katanya mau ketemu Bang Rifat dulu nih, Kang. Kan cuma udah beres. Bang, ini kalau orang info ya, kali udah Iya. sahabat namanya 35 kan bukan duit 100.000. Saya juga bingung itu. Rasanya tuh kayak nggak peduli aja. Ya udahlah, ya udah kalau misalnya mau ya kita Iya. bantu, kalau enggak ya udah. Ini masih ribet kali ya. Malas capek kali. Iya, males. Duit tapi. Duit tapi ya. Iya, Sebanyak itu. itu dia. Makanya. Kemana tuh duitnya? Ah. Makasih banyak ya, Ya, Bang Rifat. makasih ya. Thank you. Makasih ya.